Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang simulasi objektif dari PRP ya. Gitu. Oke. Nah, PRP itu adalah merupakan permasalahan optimasi penentuan rute dengan keterbatasan kapasitas kendaraan ya. Pada permasalahan ini ada sebuah depot awal dan sejumlah N tempat untuk dikunjungi dengan demand ya, permintaan yang berbeda-beda ya. Sebuah kendaraan diharapkan dapat memenuhi ya permintaan untuk setiap tempat tersebut dari depot ya. Jadi secara ringkas karakteristik dari PRT itu adalah seperti ini. Oke. Yang pertama adalah perjalanan kendaraan berawal dan berakhir itu dari depot ya. Oke, ada sejumlah tempat yang semuanya harus dikunjungi dan dipenuhi permintaannya tepat satu kali kunjungannya. Ya. Jika kapasitas kendaraan yang sudah terpakai itu tidak dapat melayani, artinya habis ya barangnya, ya dia harus kembali ke depot. Ya. Tidak bisa ke kota selanjutnya, ya pakai ke tempat selanjutnya. Jadi tujuan dari permasalahan ini adalah meminimumkan total jarak yang ditempuh ya, untuk mengatur urutan tempat yang dikunjungi beserta kapan kembalinya kendaraan untuk mengisi kapasitasnya lagi. Baik. Nah, secara umum ya ada 3 hal yang penting dalam VRP ini adalah pertama adalah mencari rute kendaraan. Jadi kita cari rute terbaiknya ya. Lalu batasan yang kedua. Batasannya itu biasanya kapasitas kendaraan ya gitu. Jadi tidak selalu bisa dipenuhi ya, ya kan kendaraan itu tidak bisa mengangkut semuanya ya, nanti kena tilang gitu kan. Oke. Nah, misalkan ini saya tambahkan lagi batasannya itu kota yang dikunjungi itu maksimal 3 ya, gitu. Oke. Lalu tidak boleh ada lembur, ya, berarti ya cukuplah gitu. Oke. Nah, objektivitasnya adalah keuntungan. Ya. Biasanya objektivitas kita mencari keuntungan terbaiknya. Gitu. Oke. Nah, di sini misalkan saya punya datanya, data VIP, ini adalah jaraknya, yang O ini adalah depotnya, ya. Depot awalnya. Oke. Nah, ini jarak-jaraknya. Dan yang ini adalah permintaannya, permintaan makanan di kota A, B, C, D, ya. Gitu. Nah, ini misalkan saya punya kurirnya ya, ada 4, si Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp. Nah, ini kebetulan kita sudah dapatkan ya, rute terbaiknya. Ya, Luffy itu mengunjungi kota I, H, dan F, sedangkan Zoro kota G dan E, Nami itu C, D, dan J, sedangkan Usopp B dan A. Nah, ini barang yang bisa dibawa oleh Luffy itu adalah maksimum 45 ya, Zoro juga 45, Nami juga 45, sedangkan Usopp 50 gitu. Oke. Nah, nih jadi ini ya. Nah, lalu kita punya ya objektivitasnya. Jadi penjualan ini adalah 1000 berry per makanan, biaya kurir itu 1000 berry per hari ya. Bensinnya itu 25 berry per kilometer. Oke. Lalu penjualan yang hilang jadi lost sale ya, ini adalah 100 berry per makanan. Nah, lalu makanan yang kembali gitu. Jadi tidak terjual, dia balik lagi ke depot, itu adalah 50 berry per makanan. Oke. Nah, ya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat simulasi objektivitasnya. Nah, oke. Nah, di sini saya rubah datanya ya, karena yang berdasarkan informasi ini ya, informasi ini saya bisa dapatkan bahwa datanya cukup cuma seperti ini. Jadi tidak full seperti sebelumnya ya. Nah, ini kan sebelumnya full. Karena berdasarkan rute terbaiknya adalah ini, maka datanya bisa saya rubah menjadi seperti ini. Ya. Ya. Oke, nah hari pertama hari Senin, ini hari Senin. Oke. Nah, oke, di hari pertama hari Senin kita bisa lihat kunjungan. Nah, Luffy.
Nah, kunjungan pertama Lutfi itu dari Depot ke kota I, ya, karena kan Lutfi ini dari Depot ke kota I, ya. Nah, jaraknya dari Depot ke kota I, nah itu adalah 3. Oke, dapat 3. Barang yang dibawa oleh Lutfi adalah 45, ya. Nah, permintaannya untuk kota I itu adalah 18. Maka terjual 18. Sisanya ya Anda kurangi 45 kurangi 18, 27. Penjualannya ya 18 kali 1000, 18.000. Kurirnya Lutfi, nah ini 1000 ya, gitu. Ya. Lalu bensinnya ya 3 kali 25, 75 ya. Nah, jadi dalam perjalanan ini kalau kita hitung ya 18.000 kurangi 1000 kurangi 75. Jadi kita punya keuntungan 16.925 gitu. Okay. Nah, yang kedua perjalanan Lutfi dari I ke H. Ini kan I ke H. Ya. Dari I ke H, nah, HI ya itu kan I ke H atau HI ini jaraknya adalah 4. Ya. Nah, jadi 4, sisanya kan tadi 27. Ternyata permintaannya di H, nah, di H nih 34. 34. Muatannya ada 27. Nah, oke. Jadi terjual 27. Lost sale-nya ini 7 ya, gitu. Jadi kan 34 kurangi 27 sisanya 7. Jadi 7 ini tidak terpenuhi ya. Nah, perhitungan penjualannya 27 kali 1000, 27.000. Bensinnya 4 kali 25, 100. Lost sale-nya 700 ya. Nah, kita hitung penjumlahan kurangi biaya didapat 26.200. Nah, karena sisa makanan di sini sudah 0, maka Lutfi harus balik ke Depot ya. Nah, jadi H ke O. Harusnya Lutfi ke F gitu. Nah, karena ini kebetulan ya dapatnya sudah habis makanannya. Jadi ya pulang. Jadi dari H ke O ini kita dapatkan adalah 5 jaraknya ya. Jadi bensinnya adalah 125. Jadi total kerugiannya 125 ya, negatif. Nah, ada kota yang tidak kita kunjungi, yaitu yang nomor F. Ya, Lutfi ini tidak mengunjungi F. Padahal F itu ada permintaan 10 makanan. Ya. Maka ini disebutnya lost sale. Jadi 10 kali 100, jadi 1000. Negatif 1000. Jadi keuntungan Lutfi ya itu adalah 42.000 ya. Jadi kita jumlahkan ini 16.925, 26.200 kurangi 125 kurangi 1000, didapatlah 42.000 ya. Selanjutnya adalah Zoro. Zoro dia mengunjungi kota G dan E. Nah, pertama Zoro dari Depot ke G. Depot ke G itu hasilnya adalah 5 ya. Oke. Nah, jaraknya 5, muatan Zoro itu 45 ya. Permintaannya ya. Kita lihat di kota G, mana kota G? Oh, ini 8 ya. Maka terjualnya 8, sisanya ya 45 kurangi 8 itu 37 ya. Jadi penjualannya 8.000, kurirnya 1.000 ya. Nah, Zoro bekerja di sini kan. Jadi langsung ada 1.000 di sini. Bensinnya itu ya 5 kali 25, 125, maka total keuntungannya untuk trip ini adalah perjalanan ini 6.875. Nah, selanjutnya Zoro itu adalah ke kota E ya. Dari G ke E ya. E ke G. Nah, ini 4 ya. Nah, jaraknya 4, ini muatannya tinggal 37, permintaannya ini di E itu 16 ya. Nah, jadi terjual 16. 37 kurangi 16, 21 ya. Jadi penjualannya 16.000 dan bensinnya 100. Jadi keuntungannya 15.900. Oke. Nah, ini dari E ke O. Nah, ya. Oke. Nah, ini E ke O. Nah, E ke O itu adalah 5. Nah, muatannya masih ada 21 ya.
Nah, ini masih tersisa ini 21 ya. Gitu. Nah, ini karena dia balik lagi ke depot dengan sisa 21, maka ada yang disebut dengan makanan kembali. Jadi tidak terjual ya. 20 ini adalah 21 kali 50 ya. 21 kali 50 adalah 1050 ya. Oke, jadi total costingnya untuk ini adalah 1175. Jadi kalau kita hitung keuntungannya untuk si Zoro itu adalah 21.600. Oke. Nah, selanjutnya Nami. Nah, ya, Nami ini jadi kecek. Nah, berarti dari O ke C. O ke C. O ke C itu adalah 3. Nah, 3. Muatan awal Nami 45. Oke. Yang permintaan di kota C itu adalah 12. Nah, 12 ya. Jadi terjual 12 ya, 45 kurangi 12 itu 33. Jadi kita dapat penjualan 12.000. Kurirnya bekerja, namanya bekerja jadi 1.000 biayanya. Ini bensinnya 75, jadi keuntungan trip ini, perjalanan ini adalah 10.925. Kota selanjutnya adalah D. Nah, dari C ke D ya, kita lihat dari C ke D itu 3 ya. Ini sisanya tadi 33, ternyata di D, mana D? D, nah itu 12 juga ya. Nah, permintaannya 12, maka tersisa 21. Ya. Jadi penjualannya 12.000, bensinnya 75. Jadi keuntungannya adalah 11.925. Selanjutnya itu ke kota J. Dari D ke C. D ke C, nah ini 9 km ya. Nah, okay. Muatannya adalah 21, ternyata di kota J itu cuma perlu 6. Nah, 6 ya. Jadi tersisa 15. Oke. Jadi penjualannya adalah 6.000, bensinnya 225, maka keuntungannya 5.775. Selanjutnya pulang ya, dari C ke O, pulang. C ke O itu adalah 4 km, muatannya 15, masih tersisa 15. Nah, ini tapi sudah mau pulang ya, berarti ini makanan kembali ya. Jadi 15 kali 50, jadi 750 ya. Dengan bensin 100, maka keuntungannya itu adalah negatif 850. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh Nami untuk hari Senin ini adalah 27.775. Okay. Nah, selanjutnya Usop. Usop ya. Okay. Nah, untuk Usop dari depot O ke B ya, O ke B jaraknya 3. Muatan Usop itu 50. Permintaannya untuk B itu adalah 61. Oke. Berarti terjual 50. Yang hilang lost sell-nya itu adalah 11 ya. Jadi penjualannya 50.000, kurirnya 1.000, bensinnya 75, lost sell-nya 1.100 ya. Ya, maka keuntungannya 47.825. Ya, karena sudah kosong ya ini sisanya, berarti ya dia pulang ya. Walaupun Usop harusnya ke kota A ini. Nah, jadi ada lost city ya. Jadi ada kota yang hilang tidak dikunjungi. Jadi dia pulang ya, jaraknya 3 ya. Nah, ini keuntungannya adalah negatif 75 ya. Nah, kota A ini yang tidak dikunjungi, ada permintaan di kota A itu adalah 17 ya. Berarti ada loss sell-nya itu 1.700 ya. Jadi ini negatif 1.700. Jadi kalau kita hitung keuntungannya ya 47.825 tambah 75 kurangi 75 kurangi 1.700, jadi 46.050 ya, Pak. Nah, ini untuk yang hari Senin. Nah, selanjutnya itu untuk yang hari Selasa. Nah, saya warnai biar kelihatan. Nah, oke, hari Selasa. Nah, Luffy ini dari O ke I. Nah, O ke I jaraknya 3 ya. Nah,
muatannya 45. Nah, I itu 17. Nah, 17 ya. Jadi tersisa 28. Penjualan 17.000, kurir 1.000, bensinnya 75 ya. Ini 0 0 jadi 15.925. Lalu dari I ke H ya. H ke I itu 4 kilo ya. Nah ini 4 kilo. Oke. Nah, sisanya 28, permintaan di H itu 19 ya. Oke, jadi tersisa tinggal 9 ya. Jadi penjualan 19.000, bensinnya 100, jadi keuntungannya 18.900 ya. Berarti selanjutnya itu dari H ke F. Nah, ya, dari F ke H ya, sama aja ya. Itu adalah 3 kilo ya. Muatannya tinggal 9, permintaan di kota F itu adalah 11. Berarti loss sale-nya ada 2 ya. Oke. Jadi penjualannya 9.000, bensinnya 75, loss sale-nya 200 ya, keuntungannya 8.725 ya. Oke, itu. Lalu dari F ke O baliknya, repot. Dari F ke O ini 2 kilo katanya, 2 kilo. Berarti bensinnya 50. Negatif 50, maka total keuntungannya yang diperoleh Luffy di hari Selasa itu adalah 43.500 ya. Oke. Nah, ya. Selanjutnya ya. Coro dari O ke G ya. Dari O ke G ya. O ke G itu 5 kilo ya. Muatannya Joro 45. Permintaan di kota G 32 ya. Maka tersisa tinggal 13, penjualan 32.000, kurirnya Joronya kerja kan di sini jadi 1.000 ya. Bensinnya 125. Oke. Jadi total keuntungannya dalam trip ini adalah 30.875. Lalu dari G ke E ya. G ke E. Nah, G ke E ke G. Ini ya 4 kilo. Oke. Nah, sisanya di 13, di kota E itu 23. Berarti ada loss sale itu 10 ya. Oke. Jadi penjualannya 13.000, bensinnya 100, loss sale-nya 1.000, maka keuntungannya 11.900. Nah. Oke, selanjutnya dari E ke O ya. E ke O itu 5 kilo. Ya, berarti ini tinggal biaya bensin saja 125 ya. Maka total keuntungan Joro di hari Selasa itu adalah 42.650 ya. Gitu. Oke. Nah, oke. Selanjutnya itu Nami. Ya. Nah, Nami. Ya. Nih, Nami dari O ke C dulu. Jarak O ke C ini adalah 3 ya. Nah, muatan Nami 45 ya di sini kan. Nah, permintaan di kota C itu adalah 14, jadi 14. Sisanya tinggal 31. Berarti penjualannya 14.000, Nami kerja 1.000 ya. Nah, bensinnya 75. Jadi keuntungannya adalah 12.925. Oke, selanjutnya dari kota C ke D. C ke D ya. C ke D. Nah, ini jaraknya itu adalah 3 kilo ya. Itu. Nah, oke, muatannya tadi sisanya 31, di kota D itu permintaannya adalah 9 ya. Nah, 9. Oke. Ya, jadi sisanya tinggal 22 makanannya, oke. Penjualannya 9.000 ya. Bensinnya 75, jadi keuntungannya 8.925. Oke. Nah. Oke, selanjutnya Nami dari kota D ke J ya. D ke J. Nah, ini adalah 9 kilo ya. Muatannya tinggal 22, permintaan di kota J itu adalah 11 ya.
Itu, maka tersisa 11 ya. Nah ini penjualannya 11.000. Oke. Kurirnya ya. Nah, oke. Bensinnya 225, maka keuntungannya 10.775. Nah, dari kota C berarti ya pulang ya ke depot. Ternyata muatannya masih ada 11 ya, berarti tersisa 11 nih. Gitu. Berarti ya ini kita punya jaraknya 4 ya, bensinnya 100. Lalu karena ada yang bersisa, makanan kembali ini 550 ya. Maka total keuntungan NAMI untuk hari Selasa itu adalah 31.975. Oke. Nah, selanjutnya USOP ya. Oke. Nah, ini dari O ke B USOP. O ke B jaraknya adalah 3 ya. Nah, muatan USOP 50, permintaan di kota B ternyata cuma 26 ya. Maka sisanya tinggal 24, penjualan 26.000, kurirnya 1.000, bensinnya 75, jadi keuntungannya 24.925 ya. Lalu USOP dari B ke A ya. B ke A ini adalah 4 kilo ya. Muatannya tadi 24, permintaan di kota A itu adalah 16 ya. Nah, berarti ada sisanya 8. Penjualannya 16.000, bensinnya 100, jadi keuntungannya 15.925. Lalu dari A ke O ya. A ke O ke depot ya. Ini 4 km, muatan tersisanya itu 8 ya. Jadi bensinnya 100, makanan kembalinya 400. Jadi kerugiannya 500 ya. Jadi total keuntungan USOP hari Selasa itu adalah 40.325. Nah, selanjutnya silakan Anda melanjutkan. Ini baru sampai hari Selasa ya. Anda kerjakan hari Rabunya untuk Luffy, Zoro, Nami, USOP, Kamisnya ya. Nah, hitung juga untuk keempat orang ini. Jumatnya sampai dengan hari Sabtunya gitu. Oke. Gitu. Oke. Silakan dikerjakan. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.